Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada. Baik lagi nih bersama kami di channel Santrilogi. Nah, kali ini channel Santrilogi kehadiran sebelumnya perkenalan dulu nih, Kak Riri sama Kak Via yang bakal memandu sesi kali ini. Sebenarnya sesi kali ini tuh lebih santai ya, Kak Riri? Iya dong, harus santai. Kan Iya. kita ngobrol doang. Ngobrol doang soal drakor dan milenial. Lebih Iya. khususnya lagi di era yang sekarang ini nih, yang lagi ngehitsnya drakor. Bener banget ya. Iya bener. Ya apalagi Oke. di 2021 drakor nih sekarang lagi bukan drakor yang romance nih. Iya, drakornya lebih beragam dari mulai yang romance, kemudian yang apa namanya, yang misterius, Mainstream. terus yang bikin jantung Dak-dik-duk. dak-dik-duk sampai Iya, bener misalnya kita semaput ya kalau nonton drakor itu. Iya, karena saking tingginya ritme. Jadi bikin darah tinggi, naik darah, bener. Kalau orang yang darah rendah tuh wajib nih nonton drakor. Biar naik dah. Tapi tergantung drakornya apa dulu, Iya, temanya bener. apa dulu, iya. Oke, ini di depan kita nih udah ada Kak Azhari. Halo Kak Azhari. Halo. Kemudian ada Kak Yuyun. Halo Kak Yuyun. Halo. Iya, Kak Yuyun ini kuliah ya kesehariannya. Iya, kuliah Kuliahnya di mana Kak Iya. kalau boleh tahu? di Makassar, Oh, Universitas Bosowa. Oh, Universitas Bosowa, jurusan? Jurusan psikologi. Oh, Asik. psikologi. Sama dong sama kayak Riri. Aduh. Iya. Terus Kak Azhari, halo Kak Azhari, apa kabar? Sehat Kak Azhari? Alhamdulillah, luar Iya. biasa. Apa? Oke, Kak Azhari ini kesehariannya apa Kak Azhari? Alhamdulillah sudah lulus dari kampus juga Kampus, tahun kemarin. Terus lagi ngajar ngajar. ya di SD IT Nurul Hasan. Oke, Oke. guru ya, berarti Iya. pengajar, pendidik. Nggak nyambung sih soalnya apa? Jurusannya hukum. Udah apa guru? Guru. Nggak, kan jadi guru PKN. Bukan, lebih Lebih guru ke guru Quran. hukum. Oh, guru Quran. Ya. Wow, Iya. Masya Allah. Iya, soalnya kan kalau katanya nih, kalau alumni Kak Azhari kan alumni internatnya nih ya. Iya. sebenarnya. Pokoknya kalau alumni PTKIN dimanapun kalian berada tuh bisa jadi apa saja. Cie, Asik. katanya sih gitu. Ya, Iya. betul sekali. Iya, Lebih tepatnya setuju. guru. Dari itu sudah membuktikan. Iya, Kak Azhari sudah buktikan. Anak hukum tapi ngajarnya Al-Quran. Iya, Ya, tapi mudah-mudahan bisa ya masuk kan hukum siapa tahu sih. besok-besok Kak Riri atau Kak Yuyun juga kan, kita Iya. kan nggak ada yang tahu. Iya, mantap. Oke, jadi kali ini kita mau bahas apa nih? Ini requestan dari siapa? Dari kru ya sebenarnya. Requestan dari kru, kalian mau bahas tema tentang drakor gitu. Drakor, Oh iya. iya. Sebenarnya drakor. kalian tuh sepakat nggak sih kalau anak milenial sekarang itu drakoran, atau misalkan santri nih ya, santri itu Iya, santri. iya drakoran. Itu kalian sepakat nggak? Aku santri kalau Dari Kak Azhari dulu deh. Kalau dilihat dari perspektif Kak Azhari sepakat gitu apa enggak? Atau Kak Azhari? sepakat saja sih. Iya, sepakat saja. ya. Ya karena sebagai hiburan juga, terus sebagai ada nilai pelajaran yang bisa diambil juga dari film itu, Iya, dari dari film drakor drakor ya. ya, drakor Iya, yang iya, dinonton. Terus itu saya sih kalau menurut Azhari itu jadi apa? Ada nilai tambahan Iya, dari nilai drakor tambah. yang kita Mungkin nonton buat itu. hiburan ya. Iya, Nah. lebih tepatnya buat hiburan sih. Iya, oke. Terus kalau dari Kak Yuyun nih gimana? Kak Yuyun sepakat nggak? Kalau saya sih sepakat, Mm-mm. asal selama dia lebih ke hal-hal positif. Positif, oke. Padahal kan sekarang tuh banyak banget drakor yang bisa dijadikan acuan ya untuk belajar. Bener, Apalagi bener, kalau bener. misalnya kita tuh melihat santri tuh kadang di mata masyarakat dilihat sebagai milenial, anak-anak muda yang sukanya ngaji. Iya. Dan Iya. kalau ngaji kitab kuning gitu-gitu Iya. kan. Oh iya, jadi mungkin tambahan nilai plusnya bisa lah ya kalau Iya, untuk untuk mengurangi nonton stres ketika di pondok untuk Iya. nonton drakor gitu ya. Tapi kayaknya pondok sekarang nggak bisa nonton drakor deh. Oh iya. Kan nggak Iya. pegang HP. Oh iya, betul. Itu bisa Maksudnya ada elektronik. pada saat Covid sekarang ini kan lebih banyak di rumah nih. Biasanya kalau di rumah tuh kan aktivitas paling sering dilakukan tuh kan suntuk sekali. Nah, kalau menurut aku ya, saat suntuk itu emang paling pas sih untuk aku biasanya kalau nonton drakor tuh self
self healing. Self healing Iya bener kan, kalau dari psikologi itu kan namanya self healing, self Bener. care, kemudian me time, gitu kan paling asik kalau Dan nonton terus juga kan drakor. nonton drakor tuh sebenarnya hemat ya, modal kuota doang, modal wifi, Iya. daripada jalan-jalan hangout sama temen keluar duit banyak. Iya, apalagi saat pandemi Covid kayak ini Iya, kan mending kita lebih Iya. baik menjaga jarak gitu. Dan mahasiswa kayaknya kalau untuk dari segi uang, keluar uang tuh susah banget. Iya bener. Apalagi yang ngekos. Iya. Aduh. Nah ini pengalaman ngekos nih Kak Yuyun kan sama Riri kan masih kuliah. Apalagi Kak Yuyun kan masih kuliah di Makassar kan. Iya. Nah itu gimana Kak? Di sana tuh gimana? Maksudnya pada saat Kak Yuyun lagi bete atau lagi suntuk gitu nonton drakor juga? Iya, biasanya nonton. Mm-mm. Tapi yang nggak dark gitu supaya kan healing. Oh iya bener iya, healing. Mungkin yang agak-agak kalem ya. Yang agak kalem. Nah untuk drakor Romance. sendiri yang romance menurut kalian nih apa? Drakor yang romance? Romance. Kalau yang romance itu kayaknya lebih tepatnya yang dulu-dulu sih. Yang dulu ya. Iya, Apa Kayaknya tuh di contohnya? tahun 2016 tuh banyak Iya, drakor. 2016, Iya, 2016, Iya, 15. bener. 2020 Apalagi yang tuh romance. lebih menantang Ih, adrenalin mungkin. 2020 ke 2021 tuh menantang adrenalin Iya. sekali luar biasa. Iya semua kan? drakornya. Kalau yang dulu kan biasa yang paling Legend, viral dan yang paling booming itu sampai sekarang sih itu The Scandals of the Scene nggak sih? Iya. kan? Song Ah. couple. Iya, Song couple couple. sampai menikah kan? Iya. Aduh, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Gagal move on. Emang nggak bisa move on dari drakor itu ya Allah. Apalagi pemainnya itu kan luar biasa. Iya bener banget. Cuman memang ada nilai-nilai plusnya sih kalau menurutku nonton drakor. Misalkan nih kalau dari segi psikologi, Kak Yuyun melihatnya bagaimana nilai-nilai drakor? Kalau Kalau- dari psikologi selain Mm. self healing kayak tadi yang sudah dijelaskan, kita juga bisa mempelajari yang ada apa sih itu psikologi dari drakor. Kayak kemarin yang di film Married Couple, Married Iya, couple, iya. Kan impact dari orang tua yang bercerai yang punya masalah kan ke anaknya itu besar banget Iya, impactnya gitu. Jadi betul. antisosial. Antisosial. Iya, hubungan sosial. Itu Mm-mm. sih. Terus kalau misalnya dari nilai-nilai psikologi tuh kemarin kita bisa melihat dari drama Korea Penthouse. Iya, Iya, Penthouse juga. Penthouse. Penthouse itu impactnya ke ini anaknya Dokter H. Itu luar biasa sih. Oh iya yang marah sampai gitu kan? Tapi nggak ikutin sih sampai akhir. Enggak. Oh iya, kenapa tuh? Udah mengerti jalan ceritanya. Jalan Jadi terlalu ribet. iya, maksudnya ya apa? Dari awal itu ada pembulian di sekolah, terus Oh iya benar kan? dibunuh secara tidak secara Secara brutal ya, secara dibunuh. tidak manusiawi gitu. Dibunuh itu terus baru muncul lagi jalan cerita yang baru, jadi bingung. Jadi Bingung. ya kalau saya nonton kalau nonton drakor itu nggak mau yang ribet-ribet gitu, nggak Yang mau yang kalem. ribet-ribet. Jadi kalau jalan ceritanya satu jalan cerita. Nggak Ntar mau kalau yang- kalau yang lingkar terlalu banyak Tahu-tahu terlalu lingkar itu pasti betul sekali. Nah, apalagi kan kita melihat di drama Penthouse itu kan ada yang namanya strata. Iya, Iya. Yang Betul paling sekali. kaya, yang paling berkuasa di sekolah. Iya. Itu kan impactnya di pembulian. Betul. Kita melihat dan itu sampai hingga hari ini pun strata kemudian sama dengan pembulian tuh masih ada sampai sekarang. Betul sekali. Itu sih, itu menggambarkan dunia nyata, dunia-dunia konglomerat tuh sebenarnya seperti itu nih. Kita melihat, jadi banyak banget nih drakor tuh sebenarnya menceritakan banyak pendidikan Ya, yang bisa nilai-nilai diambil. pendidikan Iya. ya. Kemudian tapi lebih banyak nilai-nilai psikologinya sih, kejiwaan. Iya. Apalagi kalau Iya. yang kemarin yang Mouse itu kan. Mus. Kemudian Vincenzo Mm-mm. itu juga kan pokoknya banyak lah ya nilai-nilainya, apalagi kan yang susah ditebak alur ceritanya. Menurut kalian drakor yang mana? Bisa ditebak. Yang susah ditebak. Ih, ini kayak begini, kata dia begini. Biasa kan kayak gitu kan. Penthouse Kalau itu, nonton drakor Penthouse. Penthouse. Iya, Penthouse Nah, itu. iya benar Penthouse. Kemudian Mouse juga sih Mouse kalau juga. menurut Enggak, iya kan. kalau menurut aku Mouse tuh bisa ditebak karena nggak mungkin banget Lee Seung Gi seorang aktor termahal cuma Langsung hafal jadi guys. Iya. jadi polisi doang. Apa aja masih cari-cari. Cuma gitu, jadi Mbak. polisi yang Siapa ngikutin detektif doang nggak mungkin gitu loh. Peminat terberat mungkin yang terberat. Ya Riri ini lebih antusias ya Iya. tentang drakor. Iya.
Kalau aku sih sebenarnya baru-baru ini sih, soalnya pas ada Penthouse itu jadi ketagihan. Oh mana nih yang baru? Oh ternyata ada Mouse, oh ada Taxi Driver, terus ada Vincenzo. Nah terus yang paling bikin ngedown tuh pas kemarin Vincenzo tamat. Ya Allah, pengen ada season 2 gak sih? Season 2, season 3 gitu. Guys, Soalnya bagus. Aku sih belum nonton Vincenzo soalnya belum bisa move on dari Penthouse. dari Dots. Oh, Dari Song couple. Oh, iya. Dots Dots itu memang luar nggak biasa bisa emang. move on Iya. sih memang. Nggak Itu bisa yang move on. yang satu lagi tuh yang apa judulnya ya? Lupa aku. Yang mana? Yang lupa dia pokoknya yang pas dia boncengin pakai sepeda itu loh. Apa sih? Banyak sekali. Iya, banyak. Apa ini? Crash Landing on Ah, Oh, itu kan itu juga ya. Crash Landing on You. Itu. Yang tentara itu. Iya, Iya. tentara. Tentara itu. Nggak ikutin sih. Kalau itu Belum Jarang. nonton. Aduh gila keren Oh, banget belum itu. nonton. Belum. Kalau Kak Yun apa nih yang biasa ditontonin? Yang biasa ditontonin dramanya Lee Seung Gi Iya, pasti. Lee Seung Gi. Lee Min Ho sama yang kayak romance komedi. Iya, iya. Oh iya, romance komedi. Iya, Berarti Kak Yun lebih ke itu ya, ke romance, ke Romance. komedi, kalem. Azari juga sama. Iya, sama. Kalau kamu Ri apa? Aku tergantung siapa yang jadi Siapa yang pemeran. main? Oh iya. Biasa begitu, biasa Nah juga biasa begitu. emang biasa. Biasa begitu. Tipe-tipe penonton drakor itu kan nggak semua kan Iya. yang suka drakor. Ada yang Tergantung ada pemainnya dalam pemainnya juga siapa, siapa. Lee Min Ho kah, Heeh. kemudian Lee Seung Gi kah, pokoknya macem-macem lah. Tapi Terus sekarang lebih suka lagi doyan-doyannya drakor action sih ketimbang romance. iya emang. Iya, Kalau pas aku emang 2020. dari dulu emang kurang suka sih yang romance. Soalnya Oh, udah kenapa? terlanjur. Oh. Kayaknya kisah cinta kita lebih lebih menarik daripada nonton drama Oh, Korea. iya. Jadi lo mungkin lebih ke yang Yang mau yang menegangkan action ya, ya, yang ya, action, ya. terus Action. menegangkan tuh kayak pokoknya yang ada nilai-nilai itu yang psikopat gitu. Iya. Kadang tuh takut kalau nonton drama psikopat terus nanti ih gue jadi psikopat nggak ya? Pernah nggak sih Aduh. kebayang kayak gitu? Gimana nih kalau orang psikologi liatnya? Kalau lihat kayak begitu sih lebih tepatnya kayak ih kenapa sih begini? Kenapa sih? Gitu lebih emosi sendiri. Iya gitu. emang lebih. Tapi sebenarnya emosi. kalau nonton Rumah kayak gitu sendiri. malah mikirnya kira-kira di dunia nyata Nyata. kayak gini gue ketemu gak sih sama Mm-mm. psikopat? Biasa. Kayak gitu atau Jangan-jangan jangan-jangan ada. gue yang lagi jadi kan Iya, kan bener. kadang kan ada perasaan seperti itu kalau pas nonton ih takut nanti jadinya begini kan takutnya kayak Kadang gitu. tuh sampai ke bawah, kita kan mahasiswa kuliah ngekos ya. Ah, ya. Kadang Ke bawah kegiatan mimpi. sampai malam gitu kan Hmm. kadang aduh. kira-kira Jadi kita- parno. Iya, iya bener. Penuh sendiri. jadi overthinking sendiri ya. Iya. Nah, terus kan ada tipe-tipe nonton drakor tuh ada yang drama ongoing, terus ada yang on streaming. Nah, kalau kalian yang apa? Biasanya Dua-duanya. nonton di mana nih? Ongoing tuh. Di sosmed kan ada tuh. Sementara Oh, berjalan. Netflix. yang sebentar berjalan. Iya, drama ongoing ya. Oh, mumpung nggak tahu Inggris. Gak Azari, apa-apa sama aja sih sebenarnya. Azari ini juga sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi Merendah, kelebihan. Ya, Merendah untuk meroket. meroket. Iya, Parah sih. kalau biasanya kalau aku tuh biasanya drama ongoing ya, kayak yang lagi on sekarang. Terus nontonnya biasanya di Telegram atau di jarang sih kalau Netflix gitu. Cari Gratisan gratisan. Iya. kan kalau kan wifi-nya Telegram, gratis. iya, ya. Telegram. Kalau Netflix kan berbayar nggak sih? Berbayar. Iya kan Bayar. berbayar. Biasanya kalau di tempat kalian misalnya Kak Yuyun nih di Makassar atau Riri, kalau nanti balik di kos atau sebelum awal-awal pandemi itu gimana? Biasanya nonton pakai FB kayak biasa kan di FB juga ada tuh kayak di grup drama Korea Indonesia, ada. sub Indonesia banyak banget. Banyak. Tergantung sih kalau ada yang mau minjemin akun Netflix, pakai Netflix. Iya. Kalau nggak ada ya udah yang bajakan. Iya. Ya bacakan di Telegram. Ada Yang tau gratisan. situs-situs yang bisa ditonton untuk dijadiin tontonan drakor tuh biasanya ada tuh di Dramaku. Oh, Biasanya di Dramaku. situ. Iya. Buka di Google terus ketik aja Dramaku, kalau enggak di layar tancap 88. Oh, Itu dapat alamat ya. Iya, Ya, iya. pulang langsung cari, pulang Iya, langsung iya, cari. iya. Jangan lupa ya itu ya guys. Itu bocoran Iya, iya. lengkap Dramaku dari- dan dari- layar dari tancap. kami. Tancap. Ya. Pulang langsung search. Searching. Oke. Udah tak simpan. Nah, ini yang lagi booming nih. Law School, udah tahu kan? Aduh, pemerannya Tahu. ganteng-ganteng. Nah, Law School tuh yang paling menarik perhatian kalian tuh siapa? Oh, Kim Bum sih. Karena Of cuma yang tahu course. Kim Bum. Harusnya cewek dong Azari. Ya, gimana ya? Cewek tuh Yang Eh, cewek
Gak kenal. Jadi gak terlalu familiar. Kang Soa sama Kang Sobi. Kang Soal. Iya kan? Kang Sobi. Kim Bum. Terus Kim Bum. Sekarang lagi nunggu kapal Kang Soal sama Kim Bum berlayar. gitu. Kira-kira Kim Bum nembak nggak sih? Aduh, lagi nunggu itu sih. Oh, ada Oke, romansnya oke. juga, ada romansnya Emang juga. belum nonton? Belum. Belum Aduh, nonton. parah harus nonton. Enggak parah deh. Tergantung kan? Iya. Tergantung kesukaan masing-masing. Tapi Iya, emang iya, Law iya. School tuh punya nilai anak-anak hukum sih wajib sih menurutku nonton film drakor yang judulnya Law School ini. Karena kan di dalamnya banyak banget kayak Pembunuhan ya, kata salah enggak pembunuhan. sih, lebih ke penerapan hukum. Gimana sih penerapan hukum di Korea itu kan? Terus Kemudian- juga gimana cara menyelesaikan Masalah. problem-problem yang Problem-problem. berkaitan sama hukum. hukum. Bagus sih sebenarnya kalau Kan- nonton itu. Nah, filosofi yang paling aku inget di film Law School itu tuh pas kata profesornya kan itu kan dia ngelihat yang apa sih yang kalian anak hukum pasti tahu nih, yang itu timbangan tuh. Mm-mm. Nah, filosofi timbangan itu loh yang paling menarik menurut aku. Jadi hukum itu tuh jangan tumpul ke bawah, harus sama rata Sama gitu rata. kan. Makanya sampai Dewi hukum apa sih namanya? Iya, Dewi hukum. iya itu Dewi dia timbangan. tutup mata kan, Mm. matanya ditutup. Itu kan emang nilai filosofinya biar Biar kita seimbang. biar kita tidak melihat hukum tuh hanya dari satu pihak Iya. atau memberatkan satu pihak, Oh, tapi kedua iya. belah pihak. Makanya dia sama rata, makanya Iya, sama makanya rata. Gitu. Itu yang menarik sih menurutku. Terus juga di law school tuh kita bisa melihat ternyata memang di dunia hukum tuh yang namanya hukum ada juga saling sogok Sogok menojok. Oh, Menyogok. Menyogok oh iya jelas dong. Iya Itu kan? banyak, Pasti sogok tuh. menyogok gitu. Dan ternyata benar-benar ada. Di nyata juga ada. Iya. Iya, emang itu dunia nyata. Itu kan sebenarnya cerita fiktif itu gambaran dari ya Dunia nyata. Dari dunia nyata. tidak menutup kemungkinan hal Mhm. itu akan terjadi di kehidupan kita. Bahkan kata dosen psikologi aku tuh bilangnya drama Korea tuh adalah sebuah jalan cerita yang dimana ternyata di Korea tuh seperti itu. Oh gitu. Oh iya. Dia menggambarkan Korea secara Iya. tidak langsung. Oh kayak itu. Kebudayaannya, politiknya, cara Hmm. belajarnya mereka yang gimana. Oh gitu. Ya kalau di Korea kan dia persaingannya kuat. Iya. Iya, betul. Makanya Iya. kalau orang tua di sana mengharuskan anak-anaknya itu untuk les. Mhm, betul. Dan dia tuh kayaknya hampir 24 jam belajar. Belajar aja gitu ya. Pokoknya harus jadi nomor 1. Iya, Dituntut. di Korea itu memang dituntut keras sekali memang. Iya, pembelajarannya seperti itu. Kasihan Jadi- sih sebenarnya. Kalau Iya. kalau misalnya dapat yang di atasnya tidak mau kalah juga yang di bawah. Bahkan sampai di bully segala macam Iya. itu kan menggambarkan situasi di sekolah di Korea itu gitu. Makanya kenapa di Korea tuh ada sebuah artikel aku baca pemerintah Korea tuh sangat bersyukur kalau misalnya ada perempuan Korea yang hamil. Oh gitu. Iya, karena sumber daya manusia di sana tuh kurangnya Hmm. karena dari pembulian, akhirnya pembulian itu terjadilah pembunuhan. Bunuh diri, Bunuh diri iya. sendiri gitu. Akhirnya kalau depresi. misalnya ada perempuan, pokoknya lu mau hamil di luar nikah atau enggak ya udah yang penting lu hamil aja. Oh gitu Gitu ya. Dibiayain. Gimana ya? Iya. Aku baru tahu ya, kurang update banget ya. Emang Karena di sana kurang kan lebih mentingin karir, update. pendidikan. Iya, betul. Kalau itu sekali. emang aja nikahnya umur 40 tahun. Bener-bener. Iya. Tapi Kalau cewek. ya iya sih orang Korea nih kalau umur 40 tahun mah ya bodo amat kan masih muda. Terus kelihatan fresh. Bukan masih muda sih, masih fresh. Fresh kan Yes. wajahnya. Lah kalau kita 40 tahun nikah ya jadi apa? Udah Keriput kali keriput. Iya, jadi emang beda konteks. Dan memang di Korea tuh bahkan dari satu keluarganya tuh bisa aja punya anak cuma satu, bahkan nggak ada ya kan? Karena ya, Jarang punya anak banyak. jarang. Tapi Ambis. ngomongin Ambis nggak sih orangnya? Iya. Ambis? Iya ngomongin bener-bener. Korea tuh kita banyak banget nggak sih ngelihat nggak sedikit netizen Indonesia tuh yang pada akhirnya menjudge lah Korea tuh plastik gitu. Oh iya. Iya, banyak. banyak. Banyak kan sih. Korea Iya. plastik gitu. Tapi jarang, ya maksudnya semuanya dapatkan lewat online, tidak dorang maksudnya mereka terima itu secara Mentah. mentah begitu saja, Iya, percaya iya. akan berita online gitu saja. Padahal nyatanya di sana mungkin mereka tidak melakukan pas, operasi iya. atau segala macam. Jadi Bahkan ada tuh sampai bilang
ayo dong cintai produk Indonesia. Sebenarnya apa sih faktor yang bikin kita nggak cinta sama perfilman Indonesia? Iya, mungkin karena antusias warga Indonesia yang terlalu kepada drama Korea Drama itu, Korea. makanya. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Banyak Itu juga kok. perspektif orang aja yang ngomong kayak mungkin. gitu. Karena ada juga orang yang bener-bener cinta Indonesia. Kita nonton drama Korea bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Bener-bener. Kita kuliah di kota bukan berarti kita nggak cinta, cinta masakan daerah. ibu atau Hmm. masakan Iya. daerah. Ya kan Malah nggak kangen semuanya. Kangen kan? Iya. Bener. Dia tergantung dari pandangan orang, perspektif. Sama kayak kayak gini nih, kamu kan santri, nggak boleh loh nonton kayak gitu, nonton drama Korea, atau kamu kan Islam nih, nggak boleh nonton hukumnya gini nih. Tapi menurutku enggak sih, maksudnya tergantung dari niat kita. Kalau Iya. emang ambil positifnya. karena di drama Korea itu memang tergantung, kayak misalkan yang softnya, kayak film-film yang soft, nah itu nanti membawa kita ke ya kesenangan, hiburan, kan, Iya. fantasi Iya. gitu. Sementara kalau genre yang lebih ke trailer terus apa itu kan lebih memacu, Adrenalin. terus kan lebih apa ya, kayak kesannya pokoknya lebih menarik aja gitu. Jadi menambah pengetahuan, menambah juga ini. Cuman kalau terlalu berlebihan, nah salahnya tuh gini, kalau nonton drakor terus nggak sholat, nah itu Iya. masalah, kan Dampak tidak dari nonton menjalankan drakor ya. ibadah Iya. misalkan. Meninggalkan hal wajib. Hal-hal Iya. yang wajib, kemudian nonton drakor terus nanti Karena begini, kebayang-bayang. karena kalau kita nonton drakor itu kita terbawa suasana dalamnya gitu. Iya, baper Heeh, di dalam terbawa banget, suasana. baper. Baper Apalagi kalau terus yang pemerannya ganteng, yang cantik, terbawa. dia Jujur. terbawa, iya baper. Pernah nih nonton satu drama itu startnya mulai dari jam 10-an lah, jam 9 habis sholat isya gitu sampai pagi kembali. Itu pengalaman aku Pengalaman, nonton iya. Korea itu. Iya Sampai sih, segitunya kalau kita ikuti terus. Kalau apalagi episode-nya banyak gitu, wah, gak tidur sudah, ini mata hitam di bawah ini hitam. iya mata panda. Hmm. Tapi kayaknya semuanya deh, karena aku juga pernah gitu. Aku juga. Kalau udah ketagihan, tapi Iya. ya Allah sampai kebangetan sih kalau udah ketagihan drama Korea itu. ya syukur-syukur kalau besoknya libur. Mm-mm. Iya, kalau masuk Kalau besok kalau masuk kampus, kampus mau jadi aduh. apa? Hmm. Tapi yang penting itu sih, kalau menurutku kalian boleh aja nonton drakor, Boleh, game kan, atau sebagai hiburan. atau nge-TikTok. Tapi ya itu jangan lupa kewajiban kalian Iya. sebagai anak, kewajiban kalian sebagai apa namanya, anak Orang kuliah Islam. gitu kan, kewajiban kalian sebagai misalkan kalian beragama. Karena kok jangan lupa kewajiban aja gitu. Kalau kalian waktunya belajar ya belajar, kalau misal waktunya main ya main. Lebih tepatnya membagi waktu lah. Iya. Apalagi generasi milenial sekarang ngerasa kan kayak waktu tuh makin hari tuh makin berjalan tuh kayak nggak kerasa gitu gak sih? Cepet banget. Cepet banget. Makanya kalau Apalagi kalau misalnya kita mahasiswa tuh pernah ngerasa nggak sih kalau di semester 4, semester 5 tuh kayak punya kepanikan sendiri, aduh ntar nanti kalau lulus kerja apa ya. Iya. oh betul. itu udah pasti. Pasti. Jangankan engkau, kita aja yang Aku baru pun. kita aja yang baru sudah mikir ini apa gue yang salah ambil jurusan atau gue nggak punya soft skill Mm-mm. atau ya gimana Atau emang nggak cocok di atau sini. nggak cocok di sini atau ya kan itu pastilah Padahal dari awal maunya depresi ya. jurusan itu tuh. Iya. Tapi emang ya kalau aku pernah baca sih, maaf kalau salah ya, tapi aku pernah baca emang di usia 20 ke 25 tahun itu usia yang benar-benar life crisis Iya, mental, iya, ya benar, kan, benar. mental kan, life crisis banget. Dimana kalian tuh harus mikirin apa pekerjaan, mikirin, belum lagi kalau ditanyain kapan nikah mbak, Iya. Kapan nikah, wisuda? kapan wisuda, langsung ditutup. iya kan, skripsinya kapan selesai, ini Iya. ya udah ada, ya Allah itu Karena itu benar-benar dipengaruhi dari peralihan ya, soalnya kita kan di usia 19 tahun itu kan masa akhir remaja. Iya. Karena remaja itu kan cari jati diri, terus kemudian main gitu-gitu kan. Nah masuk 20 itu kan jati diri kita udah ada, tinggal kita mikir nih sekarang diri kita mau dibawa kemana. Iya benar. Gali-gali. Iya. Karena Gimana kalau sih misalnya, skillnya? nggak punya pandangan ke depan kan susah juga tuh. Mm-mm. Mau dibawa diri kita kemana. Iya benar. Apalagi tuh yang sekarang yang lagi viral itu, aku pernah buka kan di Instagram itu yang viral sekarang.
usia 25 tahun harusnya punya 100 juta. Iya. Ya kan pernah kan ada kayak gitu. Firda Mansur. Terus usia 25 tahun harusnya kayak gini. Nah, dan itu tiap apa namanya tuh mereka menyuarakan ya beda-beda gitu. Ada yang usia misalkan 20-an tahun itu harusnya pintar ini itu kan, harus punya penghasilan gini, harus bisa main saham lah, harus bisa invest, harus Ya bisa sekarang lagi viral-viralnya pokoknya saham gitu. ya. Iya, Iya, pokoknya banyak banget gitu kayak usia 20-an tahun tuh kamu harus melakukan harus itu. apa gitu yang menurut pandangan orang itu bagus gitu. Tapi kan ngerasa nggak sih kalau setiap tahun tuh kita merasa dituntut harus Iya, ini, Iya. harus Padahal- ini hari itu nggak padahal sih? Setiap tahun tuh misalnya, harus. kita ngelihat orang-orang tua kita yang sekarang udah umur 50, 60 tuh kayaknya kalau zaman dulu kuliah biasa aja. Iya. Iya. Kita Dan doang ya. kan Nggak mikir merasa harus banget. ini harus itu. Kadang tuh abis kuliah ya udah kuliah selesai, sarjana nikah, udah jalani hidup selesai. gitu kan. Nah. Tapi kalau kita kayaknya dituntut mulu ya. Iya. Harus punya skill ini, punya skill itu, umur segini punya ini. Karena zaman kan semakin hari semakin naik, Semakin dia maju. pengen maju. Nah, Jadi lebih maju ya. dituntut, kita harus dituntut lagi untuk mencari jati diri kita dan skill kita ada di mana nih untuk mencapai apa yang kita inginkan. gitu. Dituntut harus menghasilkan ini loh. Menghasilkan itu. Sebenarnya apa sih menurut kalian nih, menurut Azhari, menurut Kayayun, kemudian menurut Riri, itu apa sih sebenarnya usia seperti itu, apalagi generasi milenial sekarang ini tuh, menurut kalian apa sih yang harusnya lebih didominankan dari diri kita di usia yang seperti itu? Dari Azhari duluan deh. Kalau menurut aku tuh ini lebih mengasah Iya. kemampuan kita, terus menggali apa yang belum kita dapatkan, terus ini itu sih lebih Lebih mengasah ya, mengasah kemampuan, Mengasah keterampilan Hmm, diri hmm, sih. hmm. Nah, kalau Kak Yun, Kalau aku sih skill sama knowledge. iya, Itu aja. bener banget, skill sama Sama knowledge. knowledge. Oke, kemudian Oh iya, dari sama relasi juga. relasi, Itu networking penting, ya. networking ya. Penting banget. Itu penting. Iya memang good looking. Jaringan itu penting banget. Kadang kalau misalnya good looking, aduh langsung aja ya. Lempar. Iya, Tapi bener. kalau Kak Riri gimana? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke sekarang kalau dari pandangan mahasiswa ya itu tadi harus punya relasi, karena aku yakin relasi itu penunjang karir nih ke depan. Kita harus punya relasi itu. Kemudian yang kedua ya kalau misalnya punya skill di bidang tertentu, asah gitu. Diasah, kemudian jadi acuan, jadi CV bisa juga tuh nanti buat kerja gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi bahan pertimbangan ketika melamar Iya. pekerjaan. Benar. Yang sekarang itu kayaknya lebih terkenal itu Oda kali ya. Oda apa? Oda. Orang dalam. Ordal. Benar. Oda dan Orda. Iya, Orda. Orang dalam. Iya. Kalau tidak ada orang dalam itu, aduh, Susah. mental tengah jalan. Oh gitu ya. Makanya Ah, harus ada orang punya dalam. relasi nih. Harus. Kalau cuma zaman sekarang kalau cuma andalkan, maaf ya, kalau cuma andalkan skill dan apa sih, Iya, benar. jarang dipandang gitu, Oh, jarang gitu. dipandang. Terus kalau ada orang dalam tuh sekali saja langsung dapat. Sebenarnya kalau aku tuh ingat banget kata papa aku tuh, kalau misalnya orang dalam kita butuh, tapi kita butuh orang dalam harus sesuaikan Yang- sama potensi diri kita iya. gitu. Jadi kalau misalnya orang dalam ngambil kita, yang ngambil tuh nggak bakal Nggak bisa. malu-maluin gitu Iya, ya. betul. Takutnya nanti kalau ada kesalahan menyangkut dengan diri kita, orang dalam yang lagi yang disalahin, kan betul, baik. betul. Gua ngambil dia nih, dia nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku juga kalau beda-beda sih, emang beda-beda perspektif. Tapi emang kebanyakan yang aku lihat kalau usia 20-25 tahun tuh harusnya punya ini, kamu harus bisa punya penghasilan 50 juta, harus punya tabungan 100 juta ya kali. Nah, kita aja masih pengangguran. Kan ada iya. Terus tapi menurutku usia 20-25 tahun tuh lebih ke mental sih. Karena sebenarnya mental, kemudian soft skill kamu. Jadi lebih banyak kalian investnya dari Diri sendiri. dari atas dari bawah ke atas gitu. Jadi investnya lebih ke atas, ke pemikiran, kemudian ke knowledge, ke networking, ke soft skill, itu penting sih menurutku. Karena kalau misalkan kita good looking aja terus kita nggak
nggak smart itu percuma. Iya sih. Iya nggak, iya kan? Kayak kita good looking aja, lu cantik banget, lu ganteng banget, tapi lu nggak smart ya. Ya, Mohon maaf. maaf. Anda di belakang gitu kan. Terus kalau misalkan kamu smart nih, tapi nggak good looking, nggak apa-apa sih. Kok nggak adil? Iya, sebenarnya nggak masalah. Gitu. Sebenarnya kan good looking itu bisa dipoles nggak sih? Iya, good Bisa. looking bisa. Iya. Makanya aku bilang kan investnya dari wajah ke atas. Jadi ke wajah kemudian ke otak. Perawatan ya, Perawatan. perawatan. Terus otak. sih. Jadi perawatannya jangan cuma di wajah doang, Iya. di otaknya juga Iya. dirawat gitu biar makin smart gitu Right. ya. Oke, jadi memang pembicaraan kita hari ini menarik sekali ya, karena ini perdana Santrilogi bicara soal drakoran yuk gitu ya, drakoran. Yuk Emang drakoran. sih, aku tuh nyaraninnya kalau misalnya kalian butuh referensi tertentu tuh mending drakor deh. Kalau Iya. misal apalagi buat orang-orang yang malas baca. Oh gitu ya. Iya, yang malas baca. Nah, Iya, boleh karena- dicoba nih guys, boleh dicoba nih saran dari Kari ini. Iya, nih. bener. Karena Boleh drakor juga kan kita banyak belajar, Oh, gitu. bukan hanya kita nonton romance, itu romance sekali ya, romance sekali. Bukan hanya itu, tapi ada juga nanti pembelajaran yang akan kita dapatkan nanti. Iya, benar. Nah, oke. Terakhir, statement terakhir dong dari Kak Yuyun, statement terakhir untuk menutup sesi kali ini. Statement terakhirnya, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah, sahabat-sahabat Santrilogi yang ada di rumah apa saja gitu. Tentang drakor misalkan. Jadi ya itu statement terakhir, misalkan teman-teman di rumah yang hobi drakor, apa saja pesan-pesannya biar tidak terlalu mementingkan, tidak kelewatan sampai melupakan hak dan kewajiban. Oke, jadi kalau mau anak santri ngedrakor nggak apa-apa sih, yang penting hal-hal wajibnya itu nggak ditinggalin. Iya. Ambil yang positif, yang negatifnya dibuang. Oke. Gitu. Kan banyak drakor yang bisa kita nonton, yang bisa diimplementasikan. Sedalam Kayak, kehidupan. iya kan Iya, ada bener. yang tentang kedokteran, psikologi, tentang hukum juga ada. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa Oke. diambil. Oke, Kak Azhari, statement terakhirnya. Oke, mengenai drakor ya. Mm-mm. Oke, mengenai drakor itu sama sih, kalau ambil yang positifnya saja, negatifnya kita buang. Mm-mm. Toh. Oke. Terus ini nggak apa-apa kalau kita ambil sebagai hiburan. Oh. Terus tapi jangan lupa atas kewajiban yang akan kita yang harus kita laksanakan. Oke, good. Gitu. Oke. Kak Riri. Dari aku sih sebagai pecinta drakor, aku K-pop banget nih. K-pop. untuk para santri sebenarnya kalian dari sekarang sebelum kalian menonton drakor, mungkin yang baru mau mulai menonton drakor, aku menyarankan untuk para remaja sekarang tuh menetapkan diri kira-kira lo mau jadi apa. Kalau misalnya lo udah punya pikiran mau jadi apa, itu gampang menentukan ke depan nanti mau kuliah atau enggak. Kalau mau kuliah nanti mau ngambil jurusan apa itu lebih gampang. Oke. Gitu. Jadi ketika nonton drakor yang berbau dengan hukum misalnya atau psikologi atau kesehatan, di situ kita bisa mengacu juga diri kita, gue suka kedokteran nih, kayaknya gue bakalan kuliah kedokteran gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi sambil mengimplementasikan di dalam diri, kita juga bisa tahu jati diri kita tuh seperti apa. Itu aja sih. Oke, sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, itu adalah perbincangan ngobrol-ngobrol santai kita semua hari ini, episode drakoran. Yeah. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Dan intinya adalah sebenarnya drakor itu bisa untuk ditonton dan terserah sih, tergantung dari keinginan kalian ya. Apakah kalian jangan sampai meninggalkan yang wajib gitu ya, meninggalkan yang wajib, kemudian pokoknya menuhankan drakor lah istilahnya seperti itu. Iya. Intinya seperti itu. Oke, thank you udah stay bersama kami di Santrilogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nanti kita kembali di sesi-sesi selanjutnya.